selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala,
untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu ini kita ketemu lagi untuk belajar firman Tuhan dan mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas pertolongan dan kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan. Pagi ini buka hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami semuanya, membuka hati kami, pikiran kami. Roh Kudus terpimpin hamba-Mu, dan bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap firman-Mu. Berbicara pada umat-Mu melalui firman-Mu. Dan kuasa-Mu menyertai hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah pada pagi ini adalah, adakah yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kata kuncinya di Kejadian 18 ayat 14a. Ayat 14a. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, pertanyaan pada ayat ini bukan pertanyaan informasi, melainkan pertanyaan iman. Tuhan tidak bertanya karena ia ragu, tetapi karena manusia yang ragu. Saudara-saudara kasih Tuhan, sering sekali kita berkata, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup. Tetapi dalam kenyataan hidup, saat kita sakit, kita mulai takut. Karena kehilangan iman. Saat ekonomi kita hancur, kita mulai putus asa. Karena kehilangan iman. Saat kita doa, terus-menerus belum dijawab, mulailah kita muncul keraguan. Karena kehilangan iman. Saudara-saudara kasih Tuhan, secara teori kita percaya Tuhan sanggup, Tuhan Maha Kuasa. Tapi secara praktek kita sering hidup seolah-olah Tuhan terbatas. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan menantang kita semuanya dengan satu pertanyaan yang sangat sederhana, namun mengguncangkan. Adakah yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Silakan saudara untuk merenungkan. Saudara, Tuhan berkuasa melampaui hukum alam. Di dalam contoh Alkitab, Abraham dan Sarah. Mari kita baca Kejadian 18 ayat 13 sampai 14. Ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kondisi manusia, Abraham hampir 100 tahun. Sarah sudah mati haid. Secara medis, mustahil, tak mungkin terjadi. Secara logika, sudah terlambat.
Sarah tertawa karena ia menilai janji Tuhan dengan logika manusia. Namun Tuhan menjawab, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Saudara kasih Tuhan, pelajaran rohani yang bisa kita ambil dari Kejadian 18 ayat 13 sampai 14. Apa yang mustahil bagi manusia bukan ukuran kuasa Tuhan. Tuhan tidak tunduk pada hukum alam, karena dialah pencipta hukum alam. Saudara-saudara kasih Tuhan, banyak orang berkata sudah terlambat. Banyak orang berkata sudah tidak mungkin. Banyak orang juga berkata sudah lewat waktunya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Yang ada hanyalah waktu Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan berkuasa melampaui kekuatan musuh. Alkitab mencatat Musa dan Laut Tebraun di kitab Keluaran 14. Situasi Israel di depan laut, belakang tentara Mesir, kiri kanan padang gurun. Secara strategi mati terjepit. Manusia melihat tidak ada jalan keluar, buntu total. Tetapi Tuhan membelah Laut Tebraun, membuat jalan yang tidak ada jalan menjadi ada jalan. Nah saudara, kita bisa pelajari rohani di dalam Kejadian 14, di mana Musa dan Laut Tebraun. Ketika jalan tutup bagi kita semuanya, tidak ada jalan lagi, buntu beneran. Tuhan tidak mencari jalan buat kita, tetapi Tuhan menciptakan jalan buat kita. Musuh sehebat apapun tidak pernah lebih kuat daripada Tuhan. Saudara ingat itu. Saat hidup kita terasa terjepit oleh masalah, tertekan oleh masalah, mungkin runtuh dalam hidup kita, tidak ada solusi, semua pintu tertutup bagi kita. Ingat, pintu boleh tertutup bagi kita, bukan penghalang bagi manusia. Tuhan bisa menciptakan pintu baru buat kita, karena Dia Sang Pencipta. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan berkuasa bisa mengubah hati manusia. Contoh Alkitab, Saulus menjadi Paulus. Di Kisah Para Rasul pasal 9, saudara bisa baca di rumah. Siapakah Saulus sebenarnya? Penganiaya jemaat, pembunuh orang Kristen, musuh Injil, orang berkuasa pada zaman itu. Secara manusia tak mungkin Saulus bisa bertobat. Secara manusia orang seperti ini tak mungkin bisa mau menjadi anak Tuhan. Namun Tuhan menjumpai di jalan waktu Saulus ke Damsyik. Tuhan mengubah pembencian Saulus kepada Kristus menjadi Rasul Kristus. Nah saudara, begitu luar biasa mujizat Tuhan. Pelajaran rohani apa yang kita bisa ambil? Tuhan bukan hanya mengubah keadaan, tetapi Tuhan mengubah hati Saulus. Hati manusia dikontrol oleh Tuhan. Sekeras apa manusia bisa dilunakkan Tuhan. Tidak ada manusia terlalu jahat bagi anugerah Tuhan. Contohnya suami istri bertengkar, sama-sama keras. Tapi ketika sama-sama mau andalkan Tuhan, Tuhan bisa melunakkan hati mereka. Bisa kembali mereka pulih dan mereka akur kembali. Anak-anak jauh dari Tuhan, keras, tidak mau ibadah, tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau cari Tuhan. Tapi kalau kita banyak doa, Tuhan bisa ubahkan anak-anak kita yang jauh dari Tuhan kembali ke Tuhan. Keluarga yang tidak mau percaya, menganggap bahwa Kristen itu bukan aliran mereka. Tetapi kalau kita banyak doa, keluarga yang tidak mau percaya, masih pegang tradisi, Tuhan bisa ubah hatinya untuk mau percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Karena itu janganlah berhenti berdoa. Karena bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Yang mustahil bagi manusia
mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, yang tidak bisa dilakukan Tuhan bukan karena Tuhan lemah, karena Tuhan adalah kudus. Yang penting kita tidak salah memahami kemahakuasaan Tuhan. Alkitab mengajari Tuhan tidak pernah berdusta. Alkitab mengajar Tuhan tidak bisa berbuat jahat. Alkitab mengatakan Tuhan tidak bisa menyangka dirinya. Alkitab juga berkata Tuhan tidak bisa gagal untuk menepati janjinya. Saudara, yang lemah itu manusia, bukan Tuhan. Manusia terbatas, Tuhan tak terbatas. Ini bukan keterbatasan Tuhan, tetapi melainkan kesempurnaan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya, jika Tuhan sudah berjanji, itu pasti digenapi. Jika Tuhan berfirman, tidak akan kembali dengan sia-sia. Keselamatan orang percaya tidak bisa dibatalkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, salib dan bangkitnya Kristus bukti puncak kuasa Tuhan. Kita lihat Alkitab, Yesus Kristus waktu disalibkan, murid melihat kegagalan. Dunia melihat kekalahan. Iblis mengira benang. Saudara, namun Tuhan mengalahkan dosa. Tuhan menghancurkan maut. Dia bangkit pada hari ketiga. Apa yang tampak paling mustahil justru menjadi kemenangan yang besar. Karena kebangkitan Kristus membuktikan Tuhan sanggup mengubah kematian menjadi hidup. Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan sanggup mengubah kegagalan menjadi kemuliaannya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, saudara, kadang-kadang kita hidup terlihat seperti orang kara, seperti orang gagal, seperti orang yang tidak ada harapan. Saudara, mari saudara, ingatlah Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sering bekerja saat-saat kita seperti gagal. Saat-saat kita seperti kalah. Saat-saat seperti kita tidak ada harapan. Justru disitulah Tuhan bekerja yang paling besar waktu kita tidak bisa apa-apa. Dan kesimpulan besar khotbah pada hari ini, tema kita hari ini, adakah yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Jawaban Alkitab, pertama, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kedua, yang sering mustahil adalah iman kita untuk percaya sepenuh kepada Tuhan. Masalah terbesar bukan besar persoalan, tetapi kecilnya pandangan kita tentang Tuhan. Kalau saudara mengagungkan Tuhan, kalau saudara meninggikan Tuhan, masalah sebesar apapun, lebih besar Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami, memberikan tema kepada kami, adakah yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Dan kata kunci adalah, bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Karena Tuhan tidak terbatas yang menciptakan langit dan bumi. Saat kita hancur, saat kita hati kita merasa putus asa, saat kita pintu semua terasa tutup, disitulah Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Supaya kita tahu Tuhanlah yang mengontrol seluruh hidup kita. Orang punya hati keras, Tuhan bisa ubah menjadi lemah lembut. Seperti Saulus menjadi Paulus. Ketika Musa membawa bangsa Israel, tidak ada jalan. Di Laut Tebraun, Tuhan membelah laut, membuka jalan baru. Tuhan bisa menciptakan jalan baru. Tuhan bisa menciptakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan mensadarkan kita untuk terus bersandar kepada Tuhan. Dan iman kita harus lebih besar melihat Tuhan yang besar. Tidak ada masalah yang besar. Tuhan kita lebih besar. Hamba doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada. Yang ada iman kita
yang lemah. Mari kita melihat Tuhan yang besar, yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada masalah dalam hidup kita besar. Tuhan kita lebih besar. Tuhan Yesus memberkati.